Senang kembali kita dalam program Our Journey. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang pernikahan. Bagaimana kita harus membangun pondasi pernikahan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemarin saya sudah katakan bahwa pernikahan Kristen itu berbeda dengan pernikahan orang pada umumnya. Banyak orang yang membangun rumah tangga hanya karena ikut-ikutan, hanya karena dipaksa orang tua, hanya karena nafsu, atau karena hal yang lain. Tapi pernikahan Kristen itu bukanlah seperti orang pada umumnya. Tapi lebih banyak pernikahan Kristen akan mengarah kepada pengorbanan. Sebagaimana Yesus berkorban kepada jemaatnya, demikianlah pernikahan setiap anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita menikah dan kita tidak mau berkorban bagi pasangan kita, maka maaf kalau saya boleh katakan, jangan pernah mau menikah. Kalau kita menikah dan tidak mau berkorban bagi pasangan kita, sorry to say, saya harus ngomong, ya janganlah kau menikah. Karena pernikahan Kristen itu cuma satu kali dan untuk selama-lamanya. Tidak ada pernikahan kedua atau tidak ada pernikahan ketiga, tapi yang ada sekali untuk seumur hidup. Itu karenanya mari kita lihat apa sih konsep Alkitab tentang pernikahan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pernikahan Kristen. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil di dalam Malaiki pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada suatu hari Allah ini marah kepada bangsa Israel karena mereka kawin campur. Padahal Allah sudah menetapkan kepada siapa bangsa Israel itu harus menikah. Artinya Allah sudah menetapkan bangsa Israel menikah kepada siapa saja. Jadi dengan kata lain, Allah sudah menyediakan, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu kepada bangsa Israel dalam hal pernikahan. Nah, suatu hari bangsa Israel menangis, merintih dengan tangisan air mata memohon kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mendengar doa mereka. Tapi justru mereka bertanya, kenapa Tuhan tidak mendengar? Dan Tuhan menjawab, karena kamu mulai tidak setia kepada istri di masa mudamu, padahal dia adalah teman seperjanjianmu. Nah, dengan kata lain, konsep Alkitab tentang pernikahan adalah gini, bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Siapa yang janji? Kita, pasangan kita, janji dengan Allah. Lalu kemudian dalam sebuah pernikahan kudus, kita akan mendengar, siapa yang mendengar perjanjian kita? Jemaat Tuhan. Dan bahkan hamba Tuhan yang memberkati pernikahan kita, kita dengar janjinya. Maka dalam sebuah pernikahan Kristen, ada sebuah janji yang diucapkan. Saya berjanji menerima Kristiana Widianing Rahayu sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan menjaga dan merawat dia, baik dalam keadaan sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, dalam segala hal saya akan menerima dia sebagaimana Yesus menerima jemaat-jemaatnya. Inilah sebuah janji nikah yang kita ucapkan di saat kita mengadakan sebuah sakramen pernikahan yang kudus. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji kita menerima dia. Tapi kenyataannya, realita yang ada,